Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Arsya Prameswari, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, akan mempresentasikan tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten. Pendekatan konten adalah diferensiasi yang merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Pada aspek ini, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi diferensiasi konten. Yang pertama ada kesiapan belajar. Guru dapat melihat kemampuan awal peserta didik, apakah berada di level mendasar atau berada di level tinggi. Yang kedua ada minat. Guru menyediakan tentang topik yang disukai oleh peserta didik. Misalnya topik-topik yang sedang tren dan digandrungi oleh siswa. Yang ketiga ada profil belajar. Guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya, seperti modalitas visual, auditori, maupun kinestetik. Beberapa tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik. Yang pertama, kontekstual. Konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami siswa. Yang kedua, pembelajaran konten yang tidak to the point. Siswa digiring mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Yang ketiga, jangan lupa tema besar materi. Jangan melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Selanjutnya, merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Guru perlu melihat materi pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari. Selanjutnya, apersepsi untuk memulai kegiatan pembelajaran. Uji pengetahuan siswa mengenai materi yang akan diajarkan akan penting untuk menguji apersepsi, karena siswa bisa saja sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, mudah dipahami dan interaktif. Buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen. Berikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi. Rancang dan buat pembelajaran dengan pendekatan konten yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi. Contoh diferensiasi konten. Yang pertama, menyediakan pilihan materi pembelajaran yang beragam, mulai dari teks, gambar, audio, video, atau kombinasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat keahlian dan minat siswa. Selanjutnya, menyesuaikan tingkat kompleksitas atau kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Selanjutnya ada diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses mengacu pada bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri? Strategi diferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Dilakukan dengan dukungan dan tantangan
kompleks yang berbeda-beda. Selanjutnya, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Hal ini akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari, menarik minat siswa. Kemudian membuat agenda individu untuk siswa. Guru membuat tugas sebagai pekerjaan umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang terkait dengan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka siswa boleh mengerjakan tugas individu khusus. Kemudian memvariasikan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas, memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa untuk memanfaatkan waktu agar dapat mempelajari topik secara mendalam. Kemudian mengembangkan kegiatan bervariasi, yakni dengan mengakomodasi gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Selanjutnya, menggunakan pengelompokan. Pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan juga minat siswa. Contoh diferensiasi proses. Yang pertama, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, tugas berbasis proyek, penugasan individu, simulasi, atau pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, menyesuaikan tempo pengajaran dan pembelajaran, memberikan waktu tambahan atau mempercepat tempo sesuai dengan kecepatan pemahaman siswa. Kemudian memberikan bimbingan dan dukungan tambahan bagi siswa yang memerlukan, seperti tutorial, diskusi satu lawan satu, atau waktu tambahan untuk belajar. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Strategi diferensiasi produk ada dua. Yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman. Selanjutnya, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antaranya menentukan yang pertama, kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Kemudian, bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang terakhir, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Contoh diferensiasi produk. Yang pertama, mengizinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai format seperti tulisan, presentasi lisan, video, karya seni, atau proyek multimedia. Selanjutnya, memberikan tantangan atau penugasan dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kemudian memberikan pilihan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan minat dan keahlian khusus mereka. Yang keempat ada lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran.
Komunitas belajar yang efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Iklim ini bukan hanya dilihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid. Ruang kelas akan dipenuhi dengan hasil belajar murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Guru membantu murid memecahkan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Murid-murid yang berada dalam kelas tahu persis mereka boleh bertanya jika membutuhkan bertanya, mengatakan tidak tahu jika tidak tahu. Mereka tahu bahwa dalam belajar mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide kreatif. Selanjutnya ada harapan bagi pertumbuhan. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan murid, seberapa kecilnya, akan layak dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan setiap murid akan berbeda-beda bentuknya. Pertumbuhan tersebut adalah sebuah perayaan dan pertumbuhan tersebut tidak akan lebih daripada apapun. Selanjutnya, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu di mana posisi murid dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai, dan kemudian memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka. Selanjutnya, ada keadilan dalam bentuk nyata. Adil berarti berusaha untuk memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Yang terakhir, guru berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru dan murid bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua permasalahan dengan cara yang konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas yang efektif. Nah, berikut ini adalah contoh diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, menyediakan ruang yang fleksibel dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, seperti area diskusi kelompok, sudut baca, atau laboratorium eksperimen. Selanjutnya, mengatur kelompok belajar yang heterogen, di mana siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda dapat saling membantu dan belajar satu sama lain. Kemudian, memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital untuk mengakomodasi gaya belajar dan preferensi siswa, seperti penggunaan perangkat lunak, pembelajaran adaptif, atau aksesibilitas media. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.